Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nama ba'du. Jamaah Shalah Al-Jihad yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian malam ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tema malam ini kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Ian, temanya tentang haram melakukan perbuatan zalim. Bapak Ibu, sekarang kita berada di tanggal 11, bulan 11, tahun 1445 Hijriah. Bulan apa sekarang Hijriahnya? Dzulqa'dah, bulan ke-11. Kalau bulan Masehinya bulan ke-5, Mei. Nah, Bapak Ibu, Surat 9, Surah At-Taubah ayat ke-36, silakan dibuka yang ada Al-Quran. Surat ke-9, Surah At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Fala dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan seterusnya. Dari surah 9 ayat 36 Allah menjelaskan ada 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi Komariah atau Hijrah 12 jumlahnya bulan dalam 1 tahun. Masehi pun begitu. 12 bulan. Dari 12 bulan yang ada, Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dihormati. Atau bulan haram, artinya yang dihormati. Di 4 bulan itu tidak boleh kita berperang. Tidak boleh berperang. 4 bulan haram itu, bulan pertama, bulan ke-7, bulan ke-11, dan bulan ke-12. Bulan Hijriah. Bulan pertama, bulan Muharram. Bulan ke-7, hitung dulu, Muharram, Safar. Hitung kan. Beda dengan Masehi kan. Kalau bulan ke-8 Masehi, langsung Agustus. Bulan ke-9, September. Bulan ke-7, bulan Hijriah itu adalah bulan Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, bulan pertama, bulan Muharram, besok tanggal 7 Juli 2024, 1 Muharram, tahun baru Islam. 1445
46 Hijriah. Oke, 4 bulan haram itu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, di bulan haram ini, ayat tadi, atau ayat 36, Allah mengatakan, Fala tazlimu fihin. Janganlah kalian berbuat zalim. Ya. Di bulan haram ini, 4 bulan itu kita dilarang berbuat zalim. Berarti di 8 bulan lainnya, boleh berbuat zalim. Kan yang dilarang 4 bulan. Berarti 8 bulannya, nggak gitu Pak ya. Nggak gitu. Ya, sama dengan Ramadan kemarin. Kemarin kita Ramadan berpuasa kan. Salah satu larangannya adalah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, nggak boleh bercampur di siang hari dengan istri. Tapi maknanya adalah kita menjaga diri kita dari yang dilarang oleh Allah. Selama Ramadan, bukan berarti setelah Ramadan, boleh, nggak gitu. Baik, Bapak Ibu. Kata zolim dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ditemukan sejumlah 289 kata. Ya. Apa ya Ustaz? Silakan dibuktikan. Kata zalim dengan segala bentuknya. Ada disebut dengan menggunakan fi'il madi. Ada fi'il madinya bentuknya sulasi mazid. Azlama misalnya. Itu sulasi majid. Asalnya kan zolama. Atau ada fi'il mudhari apa fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja, bentuknya lampau. Kalau dalam bahasa Inggris bentuknya past tense gitu. Kata fi'il madinya ditambah dengan isim domir. Seperti yang dibaca oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Rabbana zolamna, itu fi'il madi. Zolamna. Karena Adam dan Hawa berdua jadi zolamna. Kalau sendiri, zolamtu. Jadi kalau sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, kalau kita ngikutin tarjih Muhammadiyah, itu sebelum bangkit ke rakaat ketiga, itu disunahkan baca doa. Kalau berdasarkan tarjih ya. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau saya baca itu tadi di rakaat di tasyahud awal, saya baca sampai situ lama banget. Ya. Kalau rakaat tasyahud akhir sebelum salam kita disunahkan baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya. Kalau kita merujuk himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Baik. Ada zolim dengan bentuk isim. Isim itu kata benda. Zulmun misalnya. Nah, yang paling banyak ditemukan kata zolim dalam bentuk isim, zulmun itu. Ya. Jadi Bapak Ibu melalui handphone ada aplikasi Al-Qur'an Hadi, bisa di Play Store. Bentuknya seperti ini nih. Saya punya. Kita klik Al-Qur'an Hadi, akan muncul, masuk, klik. Kemudian ada kata pencarian di sini. Pencarian kita klik. Kemudian kita ketik pakai huruf Arab. Zulmun. Ada zo. Ada lam. Ada mim. Kita searching. Maka akan muncul.
Di Al-Baqarah ada 15 kata, di Ali Imran ada 5 kata, di An-Nisa ada 2 kata, di Al-Maidah 2 kata, dan seterusnya. Jadi paling banyak disebut dalam Al-Quran kata zulmun. Ini kecanggihan teknologi, Pak. Jadi kalau kita tahu ayat bunyinya sepotong misalnya, terus kita tidak tahu ada di surat berapa, ada di ayat berapa, gampang dicari. Boleh menggunakan handphone, bisa, atau menggunakan kitab. Ada 2 kitab. Ada namanya Fathur Rahman, ya. Tapi kalau Fathur Rahman itu nama Al-Qur'annya disingkat. Disingkat. Yusuf misalnya, enggak Yusuf tulisannya. Disingkat. Tapi ada yang terbaru, udah lama sih, tapi lebih canggih dari Fathur Rahman, namanya Al-Mu'zam Al-Mufahros li Al-Fazil Quran. Tapi dengan adanya handphone, lebih cepat lagi nyarinya. Oke. Kemudian dalam bentuk, misalnya dalam bentuk isim, zolim dalam bentuk isim, zulmun gitu, bisa kita temukan misalnya di surah Luqman ayat 12 atau ayat 13. Ya. Ketika Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ada kata zulmun. Kemudian dalam bentuk fi'il mudhari tadi, ya, atau yazlimun. Dalam Al-Quran kita banyak dengar kata yazlimun. Dalam bentuk fi'il amar, yang ada lam amar depannya, atau lam nahi, tadi ayat yang kita baca, fala tazlimu, janganlah kalian berbuat zolim. Baik, kata zolim yang demikian banyak tadi, 289 kata ditemukan dalam Al-Quran. Apa maknanya? Salah satu maknanya adalah banyak yang melakukan perbuatan zolim. Sering kita lihat, ya, sekarang yang lagi ramai apa Pak beritanya? Karena difilmkan, Pina, Cirebon. Karena difilmkan, kejadiannya 2016 ya. Akhirnya difilmkan dan ternyata penontonnya luar biasa, akhirnya jadi viral sekarang. Kan sebelumnya kasus kopi sianida itu difilmkan juga, tapi kopi sianida tidak seheboh si Pina ini. Akhirnya sekarang lagi ramai kan, sampai kasusnya sekarang ditarik ke Bareskim kalau tidak salah. Bareskim. Ya, sebelumnya di Polda Jabar kan. Ternyata katanya yang 8 orang itu, katanya kan 11 pelakunya. Katanya geng motor. Ya, jadi Vina dengan teman laki-lakinya 2016 itu meninggal kan. Teman laki-lakinya itu anak polisi kan. Anak polisi. Ya. Akhirnya katanya pelakunya 11, 2016, yang ditemukan cuma 8 orang. 3 orang sampai sekarang. Makanya ada desakan dari masyarakat agar dia dilakukan penyidikan ulang. Ternyata 8 orang itu, sebagian versi mengatakan, itu orang yang tidak tahu masalah. 8 orang itu bukan pelaku, katanya. Ada yang bilang buruh kasar, pekerja bangunan yang dipaksa dengan segala cara untuk mengakui. Jadi kalau benar beritanya seperti itu, ini zolim. Jadi ada 3 orang yang sampai sekarang belum ditemukan. Kalau 3 orang belum ditemukan, berarti 3 orang ini orang hebat, Pak. Anak muda, anak-anak pelakunya. Ya. Berarti
kasus, terus pelakunya sampai sekarang tidak ditemukan, berarti pelakunya ini orang hebat, ya. Artinya dia bisa aman. Padahal ayah korban yang meninggal anaknya itu, teman laki-laki dari si Pina umurnya 16 tahun ya, itu anaknya polisi. Si Eki itu bapaknya polisi. Sekarang jadi Kapolsek Cirebon. Baik. Jadi kalau itu benar beritanya, zalim. Nah, Bapak Ibu, kata zalim yang sebanyak tadi itu diklasifikasikan ada 3 bentuk perbuatan zalim. Pertama, zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Nah, yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah, salah satu contohnya adalah kita tidak melaksanakan hak Allah. Kita tidak menunaikan hak Allah. Kita tidak melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Allah punya hak atas diri kita. Tapi hak Allah tidak kita tunaikan, zalim. Allah telah memberikan banyak sekali kepada manusia karunia, nikmat, anugerah, termasuk kepada kita, Pak. Kalau Allah sudah memberikan karunia demikian luar biasa, tapi kita tidak melaksanakan perintah Allah, atau kita melanggar larangan Allah, zalim kita. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita, Pak? Makanya di surat Ar-Rahman itu berapa kali itu disebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Berapa kali itu disebut? 30? Ya. Apa Pak yang Allah sudah berikan kepada kita, Pak? Coba kita ingat ya. Yang pertama Allah berikan kepada kita, Pak. Allah ciptakan kita orang dengan ciptaan yang sempurna. Dari ujung kepala, rambut yang ada di kepala, sampai kaki, Allah ciptakan kita sempurna, Pak. Allah berikan kita 2 mata. Kita bisa melihat. Itu nikmat luar biasa. Sementara ada orang yang Allah takdirkan tunanetra. Ya. Walaupun sudah ada di antara kita yang sudah dibantu oleh kacamata, khususnya saya. Kalau saya lepas kacamata saya, itu jarak jauh saya nggak bisa jelas ngelihat. Tapi kalau ngelihat duit sih tetap aja jelas. Tapi kalau duitnya merah-merah, udah dantak banget tuh. Ya. Apalagi Allah berikan kita telinga, bisa dengar. Sehingga saya lihat di sini nggak ada yang perlu alat bantu. Itu nikmat, Pak. Allah berikan kita mulut, kita bisa bicara. Itu nikmat luar biasa. Lalu Allah berikan kita tangan. Tangan kita sama panjangnya, Pak. Allah beri kelengkapi tangan kita dengan jari, 5 jari. Sehingga dengan jari yang ada ini, kita mandi itu bisa bebersih. Pakai baju bisa ngancing. BAB bisa bersih, istinja. Coba bayangkan, Pak. Ada yang nggak punya jari. Gimana kalau BAB, Pak? Saya nggak bayangin. Ini nikmat luar biasa, Pak. Iya kan?
Tapi di balik biasanya, di balik kekurangan ada kelebihan, ada keistimewaan. Ya, tempo hari di acara Kick Andy saya lihat itu dalam rangka Hari Guru itu ya, pahlawan-pahlawan tanda jasa itu, tanpa tanda jasa itu ada guru madrasah, Pak. Dia ngajar, tapi tangannya dua-duanya nggak ada. Dari mulai ketiak sini nggak ada tangannya, Pak. Tapi hebatnya apa? Bisa ngisi rapot pakai komputer. Sekarang kan madrasah pakai rapotnya kan pakai sistem aplikasi. Nggak ada lagi yang pakai pulpen. Ya. Nulis Arabnya di papan tulis bagus banget. Tulisnya pakai kaki, Pak. Apa yang terjadi? Ketika datang dan mau pulang, dia berdiri di pintu. Anak-anak masuk salaman. Jadi dia angkat kaki. Tapi anak-anak nggak ada rasa, nggak saya lihat nggak ada anak itu rasa-rasa apa jijiknya gitu nggak. Artinya kan guru ini istimewa. Ya, biasanya di balik kelemahan ada kelebihan. Ya Bapak Ibu, itu nikmat luar biasa. Allah berikan kita kaki. Kaki kita juga lengkap. Kita bisa jalan. Ya, ada yang pakai tongkat di sini? Ya. Ada yang pakai kursi roda di sini? Ya. Banyak yang sudah pakai kursi roda, Pak. Termasuk yang pergi haji. Ya. Termasuk yang haji, Pak. Tempo hari ada pertanyaan, Ustaz, kan besok kita mau jumroh ya. Boleh nggak jumroh pakai kursi roda, Ustaz? Nggak boleh. Jumroh nggak boleh pakai kursi roda. Jumroh pakai batu kerikil. Bukan pakai kursi roda, nggak bisa. Nggak boleh. Jadi lontar jumroh pakai kerikil. Tapi jumroh ini kan sifatnya wajib haji. Nggak jumroh dibadalkan juga boleh. Ya, jadi nggak harus jumroh. Baik, apalagi Pak nikmat Allah berikan kepada kita? Bapak punya rumah, punya kendaraan, itu nikmat Pak. Sementara ada tetangga kita yang tidurnya di emperan Pak. Nanti kalau Bapak mau buktikan, jam 10 malam atau jam 11 malam, Bapak ke pasar proyek Bekasi, itu banyak Pak yang tidur di emperan. Termasuk di Jalan Kartini itu. Ada toko AC. Jadi kalau saya mau ke masjid, ke Bani Saleh itu, ada beberapa orang yang tidurnya di sini. Hampir tiap hari. Nah kita kan di rumah ada AC-nya, nggak ada nyamuk gitu. Tapi kalau di pinggir jalan, di emperan, saya nggak bisa bayangin. Apalagi kalau hujan. Ya, ini nikmat. Apalagi kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak. Itu anugerah. Ya, anak khususnya. Itu anugerah. Karena tidak semua orang dianugerahi anak. Surat 42, surah Asy-Syura ayat 50. Ya, ada Allah mengatakan wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Ada orang yang sampai tumbuh rambutnya putih tidak dikaruniai anak. Ya. Itu barangkali sudah takdir dari Allah. Caranya bagaimana supaya ya salah satunya dengan adopsi jangan adopsi ya. Kalau adopsi dalam Islam itu nggak boleh. Ya, tapi kalau menjadi orang tua asuh boleh. Kalau adopsi itu kan nasab orang tua aslinya dihilangkan. Ya. Nabi dengan Khadijah punya anak asuh namanya Zaid. Tapi namanya Zaid tetap Zaid bin Harisah. Bukan Zaid bin Muhammad. Nggak boleh. Memutus orang tua asli, nasabnya diganti dengan orang tua angkat. Ya, nggak boleh. Baik.
Nah, ketika Allah menganugerahkan nikmat luar biasa kepada kita, apalagi yang punya jabatan, yang punya karir, yang punya usaha, lalu kewajiban kepada Allah tidak kita laksanakan, zalim kita, Pak. Nggak tahu terima kasih gitu. Makanya Allah bilang, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Itu yang pertama. Yang kedua, zalim terhadap sesama. Manusia yang satu dengan manusia yang lain berbuat zalim. Makanya Nabi mengingatkan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizolimi. Tolong. Jangan didiamkan. Sahabat bertanya, bagaimana kalau menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi apa? Tahzuzu au tamna'u. Cegah dia dari melakukan perbuatan zalim. Hentikan. Ya. Jadi kalau ada pimpinan kita sebagai bawahannya, dia mau melakukan kebijakan, mengeluarkan kebijakan yang menzolimi karyawan, maka sebagai stafnya kita harus menghentikan. Kalau tidak, kita tahu, tapi kemudian kita diam, maka kita menjadi bagian dari perbuatan zalim. Dan nanti bagian akhir saya sampaikan, jangan anggap remeh perbuatan zalim itu. Baik, Bapak Ibu. Al-Quran banyak menjelaskan bagaimana perbuatan zalim yang terjadi dilakukan oleh manusia yang satu ke manusia yang lain. Ya. Al-Quran itu Bapak Ibu, yang jumlahnya 114 surat 30 juz, 6.000 sekian ayat, 3/4 isinya itu tentang sejarah. Tentang sejarah. Tentang cerita. Tentang kisah. Dan ada satu surat khusus, namanya Al-Qasas. Surah 28. Al-Qasas, cerita. Apa tujuannya? Al-Quran isinya 3/4 bicara tentang sejarah, agar kita bisa menjadikan dia sebagai pelajaran. Ya, Al-Quran mengatakan orang yang cerdas itu, orang yang bisa mengambil pelajaran dari yang dia alami, dari yang dia saksikan, dari yang dia dengar, dari yang dia lihat, dia ambil pelajaran. Itu orang yang cerdas. Yang dalam Al-Quran disebut ulul albab. Ya. Oke, misalnya cerita sejarah perbuatan zalim manusia satu dengan manusia lain, bagaimana penguasa berbuat zalim pada para nabi dan rasul. Ya, Al-Quran menjelaskan. Ada surah Al-Kahfi, itu tentang anak muda, kan? 7 pemuda yang melarikan diri, lalu bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun. Itu karena penguasa, ya, dari 9 anak muda ini penguasanya zalim. Makanya ada istilah uzlah. Bukan hijrah, bukan, tapi uzlah. Kalau Rasul dari Mekah ke Madinah itu hijrah. Tapi 7 pemuda ini uzlah. Uzlah itu artinya apa? Melarikan diri. Karena di situ sangat bahaya. Nanti kalau sudah situasinya berubah, balik.
Itu uzlah namanya. Tapi kalau hijrah, menyelamatkan diri dari satu tempat, lalu pindah ke tempat lain sampai meninggal di situ. Itu hijrah. Ya. Baik, cerita Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Al-Qur'annya memuat itu. Ya kan? Bagaimana perlakuan penguasa Namrud kepada Nabi Ibrahim. Dan ujungnya adalah Nabi Ibrahim disiksa dengan cara dilempar ke dalam api yang sedang bergejolak. Dilempar Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim harus menghadapi resiko itu karena dia menjalankan perintah Allah. Ya. Menjalankan perintah Allah. Ketika menjalankan perintah Allah ada resiko, iya. Lalu ketika dia mengalami resiko karena melaksanakan perintah Allah, yakin, ini akidah, Allah akan tolong. Allah tidak akan diam. Allah pasti menolong, Allah pasti membantu dengan caranya. Ini yakin, keyakinan. Ya. Nanti dibuka surah 47. Ada yang buka Al-Quran boleh? Surah 47 ayat ke-7. Apa kata Allah di sana? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah pasti tolong kalian. Ini rumusnya, Pak. Makanya Nabi Ibrahim disiksa karena melaksanakan perintah Allah, Allah tolong. Ketika dilempar ke dalam api, bagaimana cara Allah menolong Nabi Ibrahim? Tidak dengan cara dimatikan apinya, Pak. Tidak. Tapi Allah berkata, menyeru kepada api, ya naru kunu bardan wassalaman ala Ibrahim. Ayatnya gitu. Wahai api, api kan sifatnya panas membakar. Tapi saat itu Allah bilang, kunu bardan, dinginlah kamu. Wassalaman Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Api dingin, Pak. Api dingin. Sehingga Nabi Ibrahim, pakaiannya tidak ada yang terbakar, kulitnya tidak ada yang gosong. Itu cara Allah menolong. Ya, pasti itu rumusnya pasti. Termasuk Nabi Muhammad, Pak. Nabi kita yang terakhir. Ya. Mendengar Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah, maka orang kafir Quraisy diprakarsai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, itu ngadain rapat, Pak. Nanti dibaca di buku-buku sirah ya. Salah satunya buku yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri, ya, Al-Mubarakfuri. Apa rapatnya, agenda rapatnya? Tunggal, Pak, agenda rapatnya. Bagaimana caranya Nabi Muhammad tidak ke Madinah? Gitu. Bagaimana caranya? Sepakat, nggak ada cara lain. Apa? Bunuh. Dan bunuhnya jangan satu orang. Kalau bunuhnya satu orang, nanti hanya kelompok itu aja yang diminta bertanggung jawab. Bagaimana? Semua kabilah, semua kelompok harus mengirim algojonya. Maka ceritanya malam itu algojo dari 13 kabilah ini berangkat, Pak, dengan senjata tajam yang sudah disiapkan. Berangkatlah ke rumah Nabi kan.
berangkat ke rumah Nabi. Ya, di rumah Nabi ada Ali kan. Abu Bakar sudah menunggu di sebuah tempat dengan kuda yang sudah disiapkan. Nabi bilang ke Ali, Ali, kamu tidur di tempat aku tidur. Tidurlah di tempat aku biasa tidur. Ya, maka orang-orang sudah mengepung rumah Nabi. Allah tidak tinggal diam, Pak. Allah tolong Nabi itu. Gimana caranya? Allah buat para algojo pembunuh yang mau membunuh Nabi itu ngantuk, Pak. Ngantuk. Akhirnya mereka tertidur. Nah, Nabi sebelum keluar, beliau ambil pasir, kan rumahnya pasir. Lalu sambil membaca surat Yasin, Pak. Ayat ke-8. Yasin ayat ke-8. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Nabi lempar, Nabi keluar, gak ada yang lihat, Pak. Mereka lagi pada tidur, Pak. Ada yang ngorok, ada yang ngiler. Ya. Oke. Nah, orang kafir setelah Nabi lolos, diam mereka, tinggal diam. Tidak, Pak. Buat strategi baru lagi. Plan kedua jalan. Apa itu? Segera kirim orang-orang ke Madinah. Lalu setelah sampai di Madinah, katakan kepada orang Madinah, yang akan datang Muhammad namanya, dia adalah tukang sihir. Penyihir. Orang gila, segala macam. Maka dikirimlah ke sana. Ya, ini disebut propaganda. Makanya kalau kita baca surat apa itu? 61 ayat ke-8. Surah As-Sof ayat 68 ayat ke-8 itu apa? Liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Dengan lidah mereka membuat propaganda, apa bahasa lainnya? Ya. Predikat-predikat yang tidak baik dengan tujuan apa? Mematikan cahaya. Tapi Allah bilang bahwa wallahu mutimmu nuri. Allah sempurnakan cahaya. Jadi ibaratnya orang-orang kafir itu mencoba menahan laju gerak dari matahari. Siapa yang bisa menahan? Oke? Tapi ada yang kedua, Pak. Apa yang kedua? Targetnya Muhammad harus mati gitu. Maka buat sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Nabi Muhammad akan dapat hadiah. Kan gitu. Ya, maka muncullah seseorang yang bernama Suraqah. Oh, tergiur dengan hadiah yang ditawarkan itu, yang dijanjikan itu. Maka kemudian dengan kuda yang dia miliki, dia pacu kudanya sedemikian kencang itu. Sedemikian kencang. Dan singkat cerita ya, kuda itu berhasil mendekati, memepet Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Abu Bakar udah ketakutan aja. Apa yang terjadi? Allah tidak tinggal diam, Pak. Ketika kuda Suraqah mau mendekati kuda Nabi, kudanya terperosok jatuh. Ya kan? Sampai akhirnya Suraqah gagal. Dan ada cerita kan, pada masa pada masa Umar ya, nanti Suraqah pada akhirnya masuk Islam kan, dan dia akan mendapatkan semacam apa ya, yang di kepala itu yang biasa dipakai oleh raja itu, seperti anu gitu di kepala. Oke. Termasuk ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur, Pak. Setelah lolos dari kejaran Suraqah, sementara ada kelompok lain yang juga mengejar Nabi kan. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi dalam
Gua Sur, baca sejarahnya itu. Ada cerita menarik di Gua Sur itu. Apa yang terjadi? Setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di gua itu, mereka istirahat, masuk, Allah suruh laba-laba membuat sarang. Laba-laba dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Surat ke-29. Al-Ankabut. Ya. Orang Bekasi bilang apa? Saking mumetnya, mumet Pak. Muter kan itu. Kan seperti laba-laba kan. Harusnya kal-ankabut. Seperti laba-laba. Orang Bekasi disambung bacanya Pak. Kalangkabut. Kalangkabut. Apa yang terjadi? Nabi sudah istirahat, Allah suruh laba-laba buat sarang di mulut gua itu. Datanglah kelompok yang ngejar Nabi tadi Pak. Lalu mereka ada di depan mulut gua itu. Sampai Abu Bakar ketakutan. Karena resikonya mati Pak. Nggak ada pintu lain. Cuma satu itu. Kalau saja orang kafir itu jongkok gitu ya. Ngimpleng gitu. Bahasa Bekasi ngimpleng. Kelihatan, ketemu. Tapi mereka dibuat oleh Allah itu, masa nggak mungkin Muhammad Abu Bakar nggak mungkin masuk ke gua ini. Lihat tuh sarang laba-laba. Kalau Muhammad Abu Bakar masuk ke sini, sarang laba-laba itu rusak. Itu Pak cara Allah menolong. Baik. Kemudian terakhir, zalim pada diri sendiri. Bagaimana? Apa contohnya? Zalim pada diri sendiri. Banyak contohnya. Ya. Begadang. Harusnya tidur malam itu, kita begadang. Besoknya nggak kerja. Itu zalim. Atau contoh lain, mohon maaf ya, contohnya agak ekstrim. Mohon maaf banget nih. Ada di sini Bapak, Ibu, Bapak-bapak yang merokok? Nggak ada di sini ya? Nggak ada di sini. Nggak ada ya? Merokok itu, saya mengatakan merokok itu perbuatan zalim. Kenapa? Bapak beli rokok, kalau beli rokok pakai, kalau yang beli rokok suka belinya, yang saya lihat nggak pada pakai nggak pakai bungkusan Pak. Beli rokoknya nggak pakai bungkusan. Kenapa? Karena di bungkusan itu ada kalimat kan, ada tulisan. Merokok dapat menyebabkan kanker. Apa lagi? Kalau orang perokok bahasanya apa? Kalau orang merokok, Pak Z, penyakitnya cuma satu. Apa? Paru-paru. Orang yang nggak ngerokok, penyakitnya banyak, rupa-rupa. Ya Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan merokok perbuatan zalim? Rujukannya Al-Baqarah 195. 195. Wanfiku fi sabilillah. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Itu saya potong sampai situ. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Silakan yang ada terjemahnya dibaca. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi kita tahu bahaya rokok seperti itu, lalu kemudian kita masih merokok, itu artinya kita membinasakan diri sendiri. Ya. Bahkan terakhir saya lihat TikToknya Ustadz Das Adlatif itu, kalau ada yang merokok berarti dia telah memberikan satu peluru ke Israel yang digunakan untuk membunuh orang-orang Palestina. Itu kata Ustadz Das Adlatif. Dan pemilik pabrik-pabrik rokok, Sampurna misalnya, itu pemiliknya nggak ngerokok Pak. Ya, ngerokok. Jarum juga gitu. Oke, Bapak Ibu, terakhir jangan sepelekan zolim ya. Jangan anggap remeh zolim, karena ada dua akibatnya. Pertama,
Al-Furqan ayat 19 dalilnya. Surah 25 ayat 19 di tengah-tengah ayat Allah mengatakan wa may yazlim minkum nudzikhu azaban kabir. Barang siapa yang berlaku zalim, maka aku akan rasakan kepada mereka azab yang berat, azab yang besar. Jadi boleh jadi bencana yang terjadi di beberapa daerah nih, kemarin Sumatera Barat, banjir bandang, kemudian Kalimantan Timur, IKN, katanya IKN Jakarta menghindari Jakarta banjir, ternyata di IKN-nya banjir juga gitu. Ya, bisa jadi. Itu yang menyebabkan perbuatan zalim itu yang menyebabkan murka Allah turun. Dan yang kedua berdasarkan hadis, jangan anggap sepele zalim itu karena zalim bisa merusak amal. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita dan sebagainya nilainya bisa rusak kalau kita berlaku zalim. Baik kepada Allah, pada sesama atau kepada diri sendiri. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Sebelum saya tutup barangkali masih ada Bapak ada kesempatan bertanya, silakan 1 atau 2 orang. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Ya. Apa? Oh, gitu. Surat Yasin itu aja apa namanya? Intermezzo lah ya. Iya. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada polisi, ada razia, keluarin dompet. Tapi jangan kasih duit, STNK-nya, SIM-nya, ya. Kalau ditilang, ya udah tilang, nggak apa-apa. Tilang, sidang. Saya pernah di depan pakai motor temen, motornya motor lama yang lampunya masih harus kita hidupin. Kalau sekarang kan motor hidup sendiri lampunya ya. Gitu. Di depan stasiun ada razia, kena saya. Ya, teman dibawa, karena teman saya nganter saya, hanya yang ditahan SIM saya yang saya kasih. Ya, akhirnya disidang di pengadilan. Saya nggak datang sidangnya. Ada yang bilang nggak usah datang, kita datang tinggal ngambil aja. Gitu. Mantri Pak ternyata dari mana-mana. Ya, waktu itu sih masih murah, cuma berapa ya? Lampu itu kena pasal berapa gitu, nggak sampai 2.000. Jadi tadi sekalian intermezzo Pak, ya. Jangan dipraktekkan Bapak Ibu. Ya. Jangan juga ada tetangga lagi kebakaran, dia terkepung di dalam rumah, terus kita baca, ya nar kunu bardan ala Pak Sutarno, nggak bisa. Ya, kalau ada kejadian seperti itu, panggil pemadam kebakaran, sambil nunggu pemadam kebakaran kita bantu. Ya siram, gitu. Jangan kita baca yanar, api nggak bakal dingin. Beda kalau Allah yang sama seperti ini Pak. Contohnya gini Pak, kita bertamu ke rumah non Muslim. Di depan pintunya bukan satpam, penjaganya anjing yang kita nyampe udah langsung disambut kita, kuk. Kita usir anjing itu, dia malah. Tapi ketika yang punya rumah buka pintu, nurut Pak. Logikanya seperti itu Pak. Jadi api ketika Allah yang ciptakan, karena api itu ya ciptaan Allah, makhluk, lalu Allah serukan, ya nar kunu bardan, dingin dia. Sama tadi tuh, anjing karena dia pemiliknya, dia tahu siapa pemiliknya dan dia sudah biasa dilatih oleh pemiliknya, aja nurut apa kata pemiliknya. Begitu kurang lebih. Ya, makasih Pak. Jangan dipraktekkan ya. Jangan dipraktekkan. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Cukup ya? Jelas semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku zalim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan dan manfaatnya. Kita sudahi dengan baca doa tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.